ya sebelumnya Pak, mengenai tentang permasalahan K3 yang ada untuk pekerja tambang. Saya ingin menanyakan untuk kedepannya seperti apa, karena selama ini beberapa tahun belakangan ini kan belum gratifikasi, sedangkan banyak korban-korban yang sudah ada. Terus langkah dari pemerintah itu nanti seperti apa, Pak? Ya, terima kasih tentang masalah K3 di perusahaan tambang yang sampai saat ini sering kita dengar banyak mengalami kecelakaan karena penerapan K3 di tambang sendiri sampai saat ini belum maksimal dan ada permasalahan yang terjadi. Masalah ketiga di pertambangan, ada tarik menarik kebijakan pemerintah antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Pertambangan. Nah, sementara yang terjadi saat ini masalah K3 di tambang itu masih banyak permasalahan, kurangnya alat-alat K3-nya di tambang yang memenuhi standar. Nah, ke depan sebaiknya pemerintah sebaiknya melakukan ratifikasi konvensi ILO 176 karena itu ada hal baru yang belum dilaksanakan oleh pemerintah masalah pertambangan, khususnya tambang-tambang di bawah tanah. Mungkin masih lupa dari ingatan kita waktu kejadian di Freeport yang banyak orang ke Ulu karena longsornya terowongan. Itu karena penerapan standar K3 di tambang itu belum sempurna sebagaimana yang kita harapkan. Jadi ke depan pemerintah kita berharap mau tidak mau, senang tidak senang, itu kita meminta supaya pemerintah melakukan ratifikasi terhadap konvensi ILO 176 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang K3 Undang-Undang 170. Ini menurut saya yang perlu dilakukan ke depan. Ada target untuk apa di tahun berapa gitu untuk langkah selanjutnya? Ya, sampai saat ini pemerintah kelihatannya enggan melakukan ratifikasi konvensi 176 dengan alasan bahwa sudah ada Undang-Undang 170. Padahal Undang-Undang 170 itu adalah K3 umum. Sementara untuk K3 di tambang itu tidak secara spesifik disebutkan di situ. Nah, di konvensi 176 itu khusus tambang. Nah, ini kita berharap minta kepada pemerintah, dan itu namanya pemerintah kalau tidak ditekan ya tidak mungkin mau dilaksanakan. Apalagi sekarang ini dengan berlakunya Undang-Undang Omnibus Law, masalah pertambangan izin itu di pemerintah pusat. Nah, seharusnya pemerintah pusat itu ya kita desaklah untuk melakukan tekanan agar konvensi 176 itu bisa segera diratifikasi, karena selama ini masalah ratifikasi konvensi 176 sudah cukup melalui seminar dan diskusi melibatkan perguruan tinggi, tapi sampai saat ini pemerintah kelihatannya belum bergeming. Mungkin ke depan perlu lebih intensif tekanan-tekanan atau mempengaruhi pemerintah supaya segera diratifikasi konvensi 176. Berarti dalam hal ini harus ada antara dari pemerintah, pekerja, dan dari pengusaha juga yang harus sama-sama mendesak untuk bisa meratifikasi. Ya, terutama dari kalangan pekerja dan serikat pekerja serikat buruh. Memang kalau kita mengandalkan pemerintah, justru kalau tidak didesak, ya mereka sebenarnya konvensi 176 udah lama, ini harus desak. Kalau mengandalkan pengusaha, ya justru pengusaha ini menganggap ini cost. Jadi belum begitu peduli terhadap keselamatan dan kesehatan orang bekerja di tambang. Nah, terutama dari pekerja buruh, serikat pekerja serikat buruh yang utamanya harus mendesak pemerintah supaya mau meratifikasi konvensi 176. Apa selama ini kesejahteraan bagi anggota pekerja tambang sudah maksimal? Ya, jadi tergantung perusahaannya. Ada orang menganggap pekerja di tambang itu sudah besar, padahal setelah kita lakukan pelatihan terus tanya jawab dengan teman-teman pekerja di beberapa pertambangan itu masih berkutat upah minimum tambang, padahal masa kerja sudah lama. Jadi kalau saya melihat
dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, justru tambang itu tidak signifikan karena masih mengharapkan masih berkisar di upah minimum. Katakan upah di tambang, katakan batu masa kerjanya udah berapa puluh tahun. Nah itu yang terjadi di tambang-tambang di daerah Kalimantan. Banyak teman-teman yang begitu kita tanya sangat kaget bahwa mereka itu masih upah minimum tambang aja masih berjuang. Nah ini yang kita sangat sedih. Jadi serikat pekerja, serikat buruh perlu berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di tambang. Jadi jangan disamakan kesejahteraan pekerja di tambang dengan di pabrik, itu sama. Orang bekerja di tambang kadang-kadang 2 minggu nggak ketemu keluarga, nggak melihat pasar, nggak melihat keramaian. Nah ini mau disamakan dengan pekerja pabrik yang resikonya tidak terlalu tinggi. Nah ini yang menurut saya masih kurang kesejahteraan pekerja di pertambangan. Hari ini kan diadakan pelatihan manajemen skill ya, tentang K3, khususnya K3 pekerja tambang. Itu tujuannya seperti apa ya Pak? Ya, pelatihan ini menurut saya sangat bagus. Bagaimana meningkatkan pengetahuan, kesadaran bagi kawan-kawan pekerja dan serikat pekerja, bagaimana mengkampanyekan perlindungan K3 di tambang, dan melalui pelatihan ini diharapkan, saya sangat berharap teman-teman khususnya yang mengikuti pelatihan ini dapat menginformasikan, menularkan pemahaman ini kepada kawan-kawan, bagaimana mengkampanyekan sesuatu kejadian atau keinginan kita untuk supaya didengarkan orang. Nah melalui pelatihan semacam ini sangat dibutuhkan supaya bagaimana menyusun atau memanage satu kampanye itu sehingga tepat guna dan efektif dan dapat diterima, didengarkan oleh pihak-pihak lain. Karena akan berkesinambungan, akan ada pelatihan selanjutnya. Kita berharap ini pelatihan ini ada berkesinambungan. Saya lihat ini masih merupakan dasar dan perlu dikemas sedemikian rupa, dimanage untuk lebih efektif dalam melakukan kampanye untuk hal-hal yang dibutuhkan atau diinginkan oleh kawan-kawan pekerja, khususnya pekerja di tambang.